pagi, siang, sore, maupun malam, dimanapun dan kapanpun Anda mendengarkan video ini. Perkenalkan, nama saya Akmal Riza Wibisono dari IPB University. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya melaksanakan program wajib dari IPB University bagi mahasiswa baru, yaitu program 7 Habits of Highly Effective People atau 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Jadi konsep 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif ini merupakan buah pikir dari seorang Stephen Covey, yaitu beliau merancang 7 kebiasaan yang dapat menghasilkan karakter yang universal dan abadi, serta menghasilkan efektivitas dan produktivitas yang tinggi dibandingkan manusia pada umumnya. Nah, jadi 7 kebiasaan ini, yang pertama adalah menjadi proaktif. Bagaimana kita berusaha untuk berpikir terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan suatu tindakan, sehingga dalam aplikasinya kita mampu mengubah paradigma kita dari seorang yang reaktif, hanya dalam tanda kutip beo dalam menghadapi suatu suatu aktivitas atau dalam mereaksikan diri terhadap suatu berita, menjadi seseorang yang proaktif yang sebelum bertindak dipikir terlebih dahulu. Ini merupakan yang pertama, yaitu mengartikan sebagai tanggung jawab diri dalam melaksanakan suatu tindakan. Yang kedua adalah memulai dari akhir suatu pikiran. Nah, kebiasaan kedua ini mengisyaratkan kita untuk selalu fokus pada target kita dan cita-cita yang kita inginkan dalam melaksanakan kehidupan kita, sehingga dalam pelaksanaannya kita mampu melangkah sesuai dengan apa yang kita cita-citakan tanpa sekedar mengikuti arus. Kemudian yang ketiga adalah mendahulukan yang utama. Tentunya dalam melaksanakan ini adalah membagi-bagi kegiatan kita menjadi berdasarkan skala prioritas. Yang pertama, kemudian dalam pelatihan ini saya diajari untuk membagi suatu tindakan atau suatu aktivitas dalam dua arah, yaitu yang pertama adalah bagaimana aktivitas ini harus dikerjakan dalam jangka waktu tertentu, atau apakah itu jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Kemudian di arah kedua adalah bagaimana suatu aktivitas ini merupakan aktivitas yang perlu dilaksanakan pada waktu harus dilaksanakan secepat mungkin ataupun tidak. Dalam hal ini merupakan tingkat urgensinya. Nah, dari dua arus ini kita bisa membagi suatu aktivitas menjadi empat kotak atau empat jenis, sehingga kita dapat mengatur skala prioritas dari aktivitas-aktivitas kita. Kemudian yang keempat adalah selalu berpikir menang-menang. Nah, dalam tindakan ini, dalam aktivitas ini, dalam kebiasaan ini, kita dilatih untuk selalu memikirkan kemenangan publik. Dan tentunya sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita tidak terpisahkan dari aktivitas kita berhubungan dengan orang lain, sehingga dan tentunya bekerja sama dengan orang lain ataupun dalam tim. Nah, dalam menjalani aktivitas kerjasama ini, kita diharapkan mampu berpikir, mampu menghasilkan suatu tindakan yang menghasilkan keuntungan bagi diri kita, dan di sisi lain memang relatif namun sama-sama menghasilkan keuntungan bagi pihak lain. Nah, ini yang harus kita latih sedari dini, sehingga apa yang kita lakukan tidak menguntungkan hanya salah satu pihak tertentu. Kemudian yang kelima adalah berusaha untuk mengerti orang lebih dahulu, baru kemudian dimengerti. Nah, tindakan yang ini terlihat mudah ketika diucapkan, namun ternyata sangat sulit ketika kita aplikasikan. Kadangkala kita seringkali menuntut orang lain untuk melaksanakan sesuatu yang menjadi hak kita, padahal kita belum melaksanakan suatu kewajiban yang kita harus lakukan terlebih dahulu. Nah, ini yang harus kita ubah. Bagaimana di kemudian hari, di masa depan, kita kita berusaha untuk melaksanakan terlebih dahulu apa yang wajib kita lakukan, apa yang menjadi kewajiban, baru kita mengharapkan hak kita terpenuhi. Nah, ini salah kebiasaan kelima yang perlu kita latih sejak saat ini tentunya. Kemudian keenam adalah sinergi. Pastinya adalah sinergi ketika kita bekerja sama dengan orang lain, baik itu individu maupun secara kelompok. Kemudian yang terakhir adalah proses pembaharuan diri, update, dan proses berprogres menuju ke arah yang positif, ke arah yang lebih baik, yaitu adalah mengasah gergaji. Nah, kenapa mengasah gergaji?
Nah, asumsi ini diibaratkan bagaimana kita dalam melaksanakan tugas memotong suatu kayu, ada dua orang. Yang pertama adalah dua orang ini sama-sama mendapatkan gergaji yang tidak terlalu tajam ataupun tumpul. Nah, orang pertama menggunakan gergaji yang tumpul ini dari awal dengan pola pikir ketika saya mulai lebih awal, saya akan menghasilkan lebih banyak. Nah, kemudian yang orang kedua adalah berpikir, oh, saya memiliki waktu sehingga saya bisa mengasah terlebih dahulu gergaji saya supaya lebih tajam. Kemudian ketika gergaji saya telah tajam, maka produktivitas saya akan lebih tinggi. Nah, yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita adalah orang kedua, bagaimana kita tidak perlu memulai terlebih dahulu dibandingkan orang lain. Mungkin itu merupakan salah satu cara untuk meraih kesuksesan, namun itu bukan yang menjadi prioritas. Nah, tidak harus, namun yang perlu kita tanamkan adalah late start tidak apa-apa, namun produktivitas kita yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang lain. Nah, kebiasaan inilah yang menjadi kebiasaan terakhir dalam pelatihan 7 Habit yang saya alami. Kemudian dalam pelatihan ini saya mendapatkan kelompok, yaitu kelompok 7 dari kelas 65, yaitu berisikan 6 orang. Nah, kami menjalankan proyek sinergi disebutnya, membuat suatu akun sosial media dengan nama StudyKit, STUDYKIT, yaitu akun yang memiliki tujuan untuk membantu mahasiswa PPKU IPB dalam mengerti atau memahami lebih lanjut materi yang diajarkan pada semester pertama ini. Nah, mengapa kami membuat program ini ataupun proyek ini? Karena kami menganggap bahwasanya mahasiswa semester 1 ini banyak yang masih mengalami kesulitan dalam memahami materi karena keterbatasan tertentu. Salah satunya adalah internet dan kesulitan untuk memahami materi dengan cara belajar online seperti saat ini. Nah, proyek sinergi dari kami ataupun kerjasama dari kami ini alhamdulillahnya masih berlanjut sampai sekarang, walaupun secara waktu pelaksanaan proyeknya telah berakhir, namun kami setuju secara bersama-sama untuk melanjutkan proyek ini sampai waktu yang belum ditentukan ataupun masih berlanjut sampai sekarang, dan diharapkan akan terus berlanjut hingga waktu yang akan datang. Nah, demikian sharing pengalaman saya selama mengikuti pelatihan 7 Habit ini. Semoga di masa depan saya dapat mengaplikasikannya lebih lanjut dan mampu membantu orang lain tentunya, dan menjadi pribadi yang jauh lebih efektif, jauh lebih produktif dibandingkan pribadi saya sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.